Oke, kita langsung aja bedah aliansi baru yang bener-bener bikin kaget dunia teknologi belakangan ini. Kita bakal ngebahas kerjasama raksasa antara Anthropic dan kerajaan teknologi milik Elon Musk. Ini jelas salah satu kesepakatan industri paling masif tahun ini ya. Dan supaya kita bisa paham betul dampaknya, kita bakal lihat data, angka, dan fakta-fakta yang ada langsung dari sumber aslinya. Tapi, kita harus mulai dari ironi terbesarnya nih. Kalian mungkin masih ingat, di masa lalu, Elon Musk itu sering banget ngejek Anthropic. Dia bahkan secara terang-terangan memplesetkan nama mereka jadi misanthropic dan mencap perusahaan itu sebagai perusahaan yang jahat. Dia sempat nuduh kalau pendekatan Anthropic itu bertentangan dengan peradaban umat manusia. Pokoknya persaingan mereka di dunia AI ini dulu benar-benar panas dan sengit banget. Tapi, coba deh kontraskan hal itu dengan adanya sekarang. Musk benar-benar puter balik 180 derajat setelah nyelesain kemitraan baru yang nilainya super besar ini. Di bulan Mei 2026, dia tiba-tiba aja bilang kalau semuanya terlihat baik-baik saja. Perubahan sikap yang secepat kilat ini pastinya bikin kita mikir kan? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar, sampai-sampai dua rival berat ini mutusin buat putar arah dan malah kerjasama? Bagian 1, jabat tangan 5 miliar dolar di dalam kesepakatan Colossus 1. Angka 220.000 GPU. Jadi begini, Anthropic secara resmi ngambil alih seluruh kapasitas komputasi di pusat data Colossus 1 milik SpaceX di Memphis, Tennessee. Lewat manuver gila ini, mereka berhasil ngamanin akses ke lebih dari 220.000 GPU NVIDIA. Buat kalian yang ngikutin dunia AI, pasti tahu dong kalau GPU ini ibarat mata uang paling berharga di industri teknologi saat ini. Dan buat nyalain semua hardware itu nggak main-main, fasilitas ini bakal ngehasilin lebih dari 300 megawatt daya komputasi secara online, dan itu cuma dalam waktu 1 bulan. Kecepatan ngebangun infrastruktur segede ini tuh hampir nggak pernah kedengaran di industri manapun. Ini benar-benar nunjukin seberapa mendesaknya kebutuhan komputasi mereka sekarang. Nah, skala kesepakatan ini makin kerasa kalau kita lihat label harganya. Analis memperkirakan kalau setup ini bakal nyetak pendapatan tahunan sekitar 5 miliar dolar buat SpaceX. Yang lebih bikin geleng-geleng kepala, lebih dari 2,5 miliar dolar dari angka itu adalah laba bersih berupa uang tunai. Kenapa? Karena biaya konstruksi buat Colossus 1 ini pada dasarnya udah dikeluarin dari awal. Coba bayangin tenaga kuda murni yang ada di dalam kesepakatan ini. Pusat data ini nampung 3 generasi akselerator NVIDIA sekaligus loh. Ada 150.000 unit H100, ditambah 50.000 unit H200, dan 20.000 unit JB200 yang paling baru. Dengan formasi ini, Anthropic secara harfiah baru aja dapetin salah satu gudang senjata AI paling mematikan di planet ini. Bagian 2. Asimetri komputasi besar. Mengapa kesepakatan ini terjadi? Ini tuh ibarat puzzle penawaran dan permintaan yang pas banget. Di satu sisi, Grok milik Musk punya kapasitas hardware yang supermasif, tapi sayangnya kurang dimanfaatin dan pendapatannya di bawah 1 miliar dolar per tahun. Di sisi lain, Anthropic lagi kebanjiran user dengan pendapatan yang tembus 30 miliar dolar, tapi mereka benar-benar kehabisan ruang komputasi. Klop banget kan? Coba kita kasih sedikit konteks kenapa Anthropic sedesperate itu nyari hardware. Mereka tuh tumbuh sekitar 80 kali lipat cuma di kuartal pertama tahun 2026 aja. Ini jauh banget ngelewatin proyeksi internal mereka sendiri yang awalnya cuma nebak bakal tumbuh 10 kali lipat. Lonjakan gila-gilaan ini yang ngedorong pendapatan mereka melompat dari 9 miliar ke lebih dari 30 miliar dolar. Jadi ya, mereka harus nyari ruang server dimanapun itu. Kalkulasi finansial di balik semua ini juga luar biasa cerdas. Berdasarkan hitung-hitungan pakar industri, Anthropic itu punya potensi buat ngubah biaya komputasi 5 miliar dolar tadi jadi pendapatan sebesar 15 miliar dolar. Dan mereka tetap bisa jaga margin kotor di angka 60-70%. Ini sih benar-benar margin keuntungan yang super sehat dan masif. Terus kalian mungkin nanya, apa untungnya dong buat Elon Musk? Gini, ngabungin XAI ke dalam SpaceX dan berhasil nge-guide klien raksasa sekelas Anthropic, itu nyiptain sebuah narasi bisnis cloud yang sempurna banget, terutama menjelang roadshow IPO mereka di bulan Juni. SpaceX seketika berubah dari yang cuma dikenal sebagai perusahaan roket, jadi raksasa infrastruktur cloud AI dengan valuasi triliunan dolar. Jenius kan? Bagian 3. Kelegaan nyata bagi pengembang, dampak langsung bagi pengguna. Yang asik dari sini adalah Anthropic nggak pakai nunggu lama. Begitu kesepakatannya sah, kapasitas baru ini langsung disalurin buat ngebantu para penggunanya. Mereka langsung ngelipat gandain batas limit penggunaan, ngehapus perlambatan nyebelin pas jam sibuk buat user Pro dan Max, dan yang paling penting, mereka naikin batas API gede-gedean buat model terkuat mereka. Reaksi dari komunitas juga kerasa banget. Banyak developer di luar sana yang lega banget karena perlambatan sistem di tengah sesi coding yang panjang akhirnya hilang. Kayak kata salah satu user di Reddit, ini tuh berita terbaik.
Nggak ada lagi cerita alur kerja kepotong gara-gara peringatan batas komputasi. Kapasitas baru dari SpaceX ini langsung jadi solusi buat masalah terbesar mereka sehari-hari. Bagian 4, Cakrawala AI Orbital, membawa komputasi ke bintang-bintang. Nah, ini bagian yang agak kerasa kayak film sci-fi. Elon Musk ngambil langkah drastis dengan ngebubarin xAI sebagai perusahaan yang berdiri sendiri dan ngabunginnya langsung ke SpaceX. Entitas baru ini resmi dipatenkan dengan nama SpaceX AI, dan tujuan utama mereka super ambisius. Mereka mau ngebangun pusat data dan infrastruktur komputasi tapi bentuknya satelit, dan itu bakal ditaruh di orbit bumi. Visi ini sebenarnya muncul dari sebuah kenyataan pahit yang makin kerasa. Elon Musk yakin banget kalau bentar lagi permintaan komputasi AI ini bakal ngelampauin ketersediaan listrik dan sistem pendingin yang ada di planet kita ini. Jadi rencananya, dia mau manfaatin energi matahari yang ada terus-terusan di luar angkasa, ditambah suhu ruang hampa yang super dingin buat nampung server generasi depan. Dan Anthropic sendiri udah bilang kalau mereka tertarik buat ngeksplorasi kapasitas komputasi orbital ini. Pembahasan kita kali ini ninggalin satu pertanyaan besar yang bikin merinding. Ketika infrastruktur AI di masa depan benar-benar harus ninggalin atmosfer bumi, cuma buat nyari daya listrik yang nggak terbatas, siapa coba yang pada akhirnya bakal megang kendali atas semua pusat komputasi di luar angkasa sana? Apakah jabatan tangan 5 miliar dolar ini pada akhirnya cuma jadi garis start dari perlombaan antariksa baru buat nguasain kecerdasan buatan? Patut kita tunggu kelanjutannya.